Baik, Ibu-Ibu, ketemu lagi dengan saya. Kali ini di mata kuliah Kebidanan Keluarga 4 ya. Sebelumnya Kebidanan Keluarga 2. Sekarang di semester ini saya sebagai koordinator Kebidanan Keluarga 4. Nanti saya dengan tim bersama Bu Rahayu, Bu Riza, eh, rame ini dosennya Bu ya. Bu Riza, Bu Maya, kemudian Bu Sulastri, Bu Iim ya. Jadi biar nggak bosan ya. Baik, Ibu-Ibu, jadi terkait dengan mata kuliah Kebidanan Keluarga 4 ini, karena saya koordinator, sedikit saya memperkenalkan tentang mata kuliah ini ya. Nanti untuk RPS dan jadwal sepertinya sudah saya share ke Ibu Sipen, mudah-mudahan sudah di-share juga ke teman-teman semua. Ya. Nah, untuk mata kuliah ini, Kebidanan Keluarga 4, itu adalah mirip dengan Kebidanan Keluarga 2 ya. Kalau Kebidanan Keluarga 2 kemarin kita pemberdayaan keluarga pada asuhan kebidanan kehamilan, persalinan ya. Sedangkan kalau yang kebidanan keluarga 4 ini ya sama juga pemberdayaan keluarga tetapi dalam asuhan kebidanan bayi, balita dan anak prasekolah. Jadi topik-topiknya itu lebih banyak bagaimana kita bisa memberdayakan keluarga supaya turut terlibat dalam asuhan kita untuk mengoptimalkan kesehatan bayi, balita dan anak prasekolah. Nah, ini adalah mata kuliah yang totalnya bebannya itu adalah 2 SKS, 1 T, 1 P, sehingga dalam satu semester itu nanti ada 14 minggu gitu ya, di luar ujian. Itu setiap minggunya ada 2 sesi. Satu sesi Zoom dan satu lagi sesi e-learning. Nah, untuk sesi Zoom yang memang sudah dijadwalkan sesuai dengan jadwal. Kemudian untuk yang sesi e-learning nanti ini biasanya dosen akan berkoordinasi dengan Ibu Sipen gitu ya, kapan waktunya. Tapi biasanya kalau saya sesi e-learningnya itu akan kita laksanakan setelah sesi Zoom gitu. Kemudian ini untuk capaian pembelajarannya, jadi terkait dengan masing-masing topiknya nanti Ibu bisa baca lebih detail gitu ya. Yaitu mulai dari memahami konsep kebidanan keluarga, kemudian ini nanti materi yang sesi hari ini, kemudian mendemonstrasikan pemberian edukasi keluarga, mendemonstrasikan pemberian edukasi tentang stimulasi gitu ya, tentang pertolongan pertama kegawat daruratan, sampai dengan nanti tujuan akhir atau hasil akhir dari mata kuliah ini adalah menghasilkan produk inovatif dalam rangka pemberdayaan. Nah, memang saat ini dianjurkan ya, seperti yang lalu pun semester yang lalu. Jadi, karena dianjurkan dari Dikti untuk masing-masing mata kuliah itu ada proyek atau mungkin ada produk inovatif gitu ya. Sehingga kalau di semester lalu di KK2 itu ibu-ibu menyusun video gitu ya, membuat video, membuat media edukasi, kemudian melakukan role play dan divideokan ya. Itu di semester yang lalu untuk mata kuliah KK2. Untuk yang ini nanti akan saya informasikan lebih lanjut, mungkin melalui Ibu Sipen dan kemudian nanti di-share ke ibu-ibu gitu ya. Antara dua pilihan gitu ya, antara membuat buku ber-ISBN ya bersama-sama satu kelas. Jadi harusnya sih nggak susah gitu ya, karena satu kelas kan anggotanya banyak sampai 50-an. Jadi kalau satu buku nanti mungkin bisa dibagi per chapter per kelompok gitu ya. Jadi didaftarkan ke ISBN. Kemudian pilihan yang kedua adalah membuat produk inovatif bebas, tapi produk tersebut harus bisa didaftarkan ke HAKI gitu ya, hak kekayaan intelektual. Nanti bisa dibantu oleh kampus. Nah, itu nanti informasi akan saya informasikan lebih lanjut terkait dengan proyeknya. Kemudian saya rasa itu ya nanti untuk penilaian itu terdiri dari beberapa tugas dari dosen kalau memang dosen memberikan tugas, dan nanti ada salah satu ujian yaitu antara UTS atau UAS gitu ya yang dipakai untuk pengambilan nilai. Kemudian untuk jadwal, nah ini penjelasan masing-masing topiknya.
Untuk jadwal ya di minggu ini kita sebelum Lebaran ya masuk di jadwal ini sehingga nanti saya akan menyampaikan tentang konsep kebidanan keluarga pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Kemudian yang sesi kedua ini e-learning itu nanti saya rasa karena saya juga belum selesai menyusun draftnya untuk proyeknya sehingga nanti masih menyusul, jadi bisa kita lakukan juga nanti setelah Lebaran ya. Gitu. Baik, itu penjelasan singkat perkenalan terkait mata kuliah Kebidanan Keluarga 4 dan kita masuk ke materi ya. Jadi untuk penjelasan PowerPoint materinya saya menggunakan rekaman ya Ibu-ibu, rekaman yang saya buat kemarin hari Jumat untuk mengajar kelas E, jadi tadi juga saya pakai untuk kelas yang lain. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari penjelasan slide dalam rekaman, Ibu boleh langsung raise hand atau mungkin bersuara ya, supaya bisa saya tanggapi secara langsung dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut gitu ya. Kemudian ya, saya siapkan filenya dulu untuk bisa kita lihat bersama ya untuk penjelasan PowerPoint-nya. Sebentar, Ibu-ibu. Sepertinya ada kendala ini. Hmm, Oke. Baik, Ibu-ibu, kita mulai untuk sesi perkuliahan siang hari ini. Ketemu lagi dengan saya. Nah, nanti untuk poin topiknya menjadi bekal sehingga nanti. Baik, Ibu-ibu, tadi seperti yang saya sampaikan, sebenarnya utamanya di mata kuliah ini itu adalah bagaimana kita bisa melibatkan keluarga di dalam asuhan kita. Jadi bedanya dengan asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah, tentunya kalau di mata kuliah yang ASKEP, itu lebih banyak kita, topik-topiknya adalah tentang kompetensi kita, kewenangan kita dalam memberikan asuhan kepada bayi, balita, dan anak prasekolah. Sedangkan kalau di kebidanan keluarga ini, yang lebih banyak kita bahas itu adalah bagaimana kita melibatkan keluarga gitu ya. Sehingga pemahaman kita tentang keluarga yang memiliki bayi, balita, dan anak prasekolah itu perlu menjadi bekal sehingga nanti kita pun juga bisa memahami bagaimana keluarga tersebut bisa menerima informasi atau bisa menerima arahan dari kita ketika kita melakukan pemberdayaan tersebut. Nah, yang pertama adalah konsep ini, sehingga di sesi ini tujuan kita adalah supaya kita semua bisa lebih paham dan tentunya bisa mengaplikasikan konsep keterlibatan keluarga pada asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah. Mulai dari meningkatnya pengetahuan kita, gitu ya, kemudian pemahaman kita, sampai dengan kita bisa mengembangkan apa ya sistem kolaborasi gitu ya yang efektif dengan tenaga-tenaga kesehatan yang lain untuk bisa mengoptimalkan kesehatan anak ya. Dan kalau kita sudah bisa mengembangkan sistem, ya tentunya nanti harapannya kita juga bisa menerapkan program-program atau mengoptimalkan program-program yang sebetulnya sudah berjalan ya, program-program dari pemerintah gitu ya. Dan yang terakhir mungkin kita juga bisa mengidentifikasi gitu ya jika ada hal-hal atau permasalahan dalam pelaksanaan program-programnya atau pelaksanaan asuhan yang kita berikan.
Nah, referensi yang saya pakai ada beberapa materi dari Pedoman SDDTK yang terbaru 2022. Saya yakin ibu-ibu juga sudah punya karena di Askep Bayi Balita juga pasti sudah disampaikan. Kemudian ini ada tentang parents dan caregivers dari WHO 2020, Parents Family Home Based Early Child Development, dan juga WHO 2020 juga ada Family Community Practice to Promote untuk mempromosikan kesehatan, ketahanan ya, perkembangan anak. Kemudian ada asuhan keperawatan keluarga, itu nanti banyak teori-teori tentang keluarga. Kemudian apa ya ini sama juga ya dari keperawatan asuhan keperawatan. Sedikit video untuk menjadi kata kunci dari sesi ini ya. Dari kementerian pun juga sudah memberikan arahan gitu ya Bu ya terkait dengan pendampingan keluarga ya, terutama keterlibatan orang tua, apa peran-perannya di dalam kesehatan anak ya. Tadi tidak hanya secara fisik pemenuhannya, tetapi juga sampai dengan ke emosional. Karena kita juga tahu ya saat ini banyak sekali isu-isu terkait dengan kesehatan mental sama kesehatan anak gitu ya, kesehatan mental anak yang ini juga cukup menjadi concern pada saat ini ya, sorotan untuk bisa kita lebih optimalkan lagi ya, sehingga tidak berpusat pada kesehatan fisik saja, tetapi secara psikis pun juga iya. Nah, nanti akan kita jelaskan per masing-masing eh, poinnya secara lebih rinci lagi dan detail lagi. Nah, ini terkait dengan topik outline-nya. Jadi, pertama nanti akan saya sampaikan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Di sini sifatnya pasti refreshing, di-refresh kembali pemahaman kita tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan yang tentunya juga sudah kita dapatkan di mata kuliah di apa perkuliahan D3 gitu misalnya ya, atau mungkin di beberapa seminar-seminar yang pernah kita ikuti. Kemudian parenting ya, yang selanjutnya setelah konsep tumbang itu nanti ada parenting. Di situ kita mulai dari memahami bagaimana struktur keluarga, terus kemudian model-model pengasuhan anak ya, konsep diri orang tua yang positif sampai dengan komunikasi yang efektif ya. Tentunya untuk pemahaman ini mudah-mudahan kita nanti bisa lebih apa membekali kita untuk bisa eh, melakukan apa mengoptimalkan keterlibatan keluarga di dalam kesehatan anak. Nah, masuk ke konsep tumbuh kembang ya, kita ingat lagi bahwa kita mengenal ada pertumbuhan ya, istilah pertumbuhan dan perkembangan. Tentu kita juga sudah tahu di luar kepala ya bahwa pertumbuhan itu adalah tambahnya ukuran sel gitu ya, jumlah sel sampai dengan yang menyebabkan bertambahnya ukuran-ukuran fisik ya, struktur tubuh baik itu secara sebagian maupun keseluruhan ya, dan ini pun juga bisa diukur dengan satuan panjang dan juga berat ya. Dan berbeda dengan pertumbuhan, tentunya di sini perkembangan itu adalah hasil dari atau hasil interaksi gitu ya dari kematangan susunan saraf pusat dengan organ-organ yang dipengaruhi gitu ya. Misalnya perkembangan sistem neuromuskuler ya, kemudian kemampuan bicara, kemampuan apa emosinya dan juga sosialisasinya serta merupakan hasil dari proses belajar. Ya, dan tentunya dari fungsi-fungsi ini punya peranan yang sangat penting untuk bisa bertahan hidup gitu ya sebagai manusia yang utuh.
Nah, ada 4 ciri pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Jadi proses tumbuh kembang anak itu punya ciri diantaranya adalah pertumbuhan dan perkembangan itu menimbulkan perubahan karena tadi ya ada yang bertambah selnya, ada yang berubah fungsinya gitu ya. Jadi memang ada perubahan gitu yang terjadi. Jadi contohnya misalnya kita ambil perkembangan intelijensi pada seorang anak gitu misalnya. Jadi itu juga disertai dengan tumbuhnya sel-sel otak gitu ya, serabut-serabut saraf ya. Tentunya itu juga menunjang perkembangan tadi kecerdasan anak. Kemudian selain itu juga pertumbuhan perkembangan di tahap awal itu pasti menentukan pertumbuhan dan perkembangan di tahapan selanjutnya. Jadi nggak bisa anak itu melewati satu tahapan perkembangan sebelum dia melewati tahapan yang sebelumnya. Contohnya misalnya, tentunya ketika dia apa untuk bisa berjalan dia pasti melalui tahapan harus bisa berdiri dulu gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya itu pasti ada dan tidak bisa diloncati gitu ya. Dan perkembangan ini pun juga menjadi suatu masa yang cukup kritis gitu ya, karena nanti juga akan menentukan perkembangan selanjutnya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan ini pun juga punya kecepatan yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain ya, baik itu pertumbuhan maupun perkembangan. Ya, walaupun kita tahu tadi bahwa perkembangan itu sangat berkorelasi dengan pertumbuhan karena tadi ya pertambahan sel, pertambahan ukuran itu akan juga berpengaruh terhadap fungsinya gitu ya, bertambah fungsinya. Tapi tadi ya pada saat pertumbuhan berlangsung dengan cepat, biasanya perkembangan pun juga sama ya. Misalnya peningkatan mental, memori gitu ya, dan daya nalar sampai dengan kemampuan anak untuk bisa mengasosiasikan sesuatu gitu ya. Dan anak yang sehat ya, pasti tentunya ketika dia bertambah usia ya secara jelas pasti juga akan bertambah beratnya, tingginya sampai dengan perkembangannya yaitu kecerdasannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang terjadi, mungkin terhambat di pertumbuhannya bisa jadi itu pun juga akan berpengaruh terhadap perkembangannya ya. Tapi itu juga ada faktor yang lain. Contohnya adalah faktor-faktor bagaimana dia mengikuti proses belajar, bagaimana dia mendapatkan stimulasi. Jadi ini juga penting berkaitan dengan stimulasi yang seharusnya diberikan oleh si orang tua. Kemudian yang ketiga itu adalah tumbang itu punya pola yang tetap ya. Jadi biasanya perkembangan itu terjadi lebih dulu di daerah kepala gitu ya. Dan baru menyusul ke daerah kaudal atau anggota-anggota tubuh yang lain. Dan bisa jadi juga terjadi di daerah-daerah yang proksimal, misalnya gerakan-gerakan kasar gitu ya. Lalu berlanjut ke gerakan ke bagian-bagian yang distal, misalnya ke bagian-bagian yang kecil-kecil ya, seperti jari gitu ya, dan itu akan menunjang motorik halusnya. Kemudian terkait dengan tahapan yang berurutan ini, jadi tahapan-tahapan pasti eh, tidak berbalik-balik gitu ya, jadi punya pola tertentu. Jadi contohnya misalnya si anak itu akan bisa membuat gambar lingkaran dulu sebelum dia itu bisa membuat gambar kotak gitu misalnya. Kemudian anak tentunya tadi ya bisa berdiri dulu baru dia bisa berjalan dan seterusnya. Jadi ini adalah ciri-ciri tumbuh kembang yang terjadi pada. Kemudian prinsip tumbang itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ini adalah hasil dari proses kematangan ya. Dan kematangan ini merupakan proses intrinsik yang terjadi dengan sendirinya sesuai dengan potensi yang ada pada individual. Kemudian ya belajar itu merupakan perkembangan yang berasal dari latihan dan juga usaha sehingga melalui belajar tersebut, melalui fase belajar, anak itu akan bisa memperoleh kemampuan untuk bisa menggunakan sumber yang diberikan atau potensi yang dimiliki oleh anak. Kemudian prinsip selanjutnya itu adalah anak bisa diramalkan, jadi terdapat persamaan pola. Jadi perkembangan itu berlangsung dari tahapan yang umum, kemudian ke tahapan yang spesifik gitu ya, dan terjadi secara berkesinambungan ya.
Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ya, yang ini pun juga penting untuk bisa kita edukasikan kepada orang tua. Karena ada beberapa hal yang memang bisa kita kontrol, kita rubah gitu ya. Sehingga kita juga bisa mengoptimalkan kesehatan anak. Tapi memang ada beberapa faktor yang sudah bawaan, tidak bisa dirubah gitu ya. Dan itu juga penting untuk diketahui oleh orang tua. Kita bagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu yaitu adalah ras, etnik. Jadi anak yang misalnya dilahirkan dari satu ras tertentu, tentunya dia tidak punya faktor herediter atau mungkin tidak punya karakter-karakter yang dimiliki oleh ras atau apa suku tertentu gitu ya dibahas. Contohnya misalnya anak yang lahir di ras atau di Amerika gitu, tentunya dia tidak akan punya faktor herediter ras bangsa yang lain seperti di Indonesia gitu ya, yang berbeda. Dan tentunya hal ini juga bukan merupakan suatu hal yang bisa dirubah gitu ya, tidak bisa dikontrol. Kemudian keluarga ada kecenderungan bahwa postur tubuh misalnya itu juga akan sangat berpengaruh terhadap postur tubuh generasinya misalnya. Jadi misalnya ada yang posturnya tinggi, besar, atau mungkin bahkan pendek gitu misalnya, itu juga bisa memungkinkan berpengaruh terhadap generasi selanjutnya. Kemudian jenis kelamin. Jadi kalau jenis kelamin ini ada kecenderungan bahwa fungsi reproduksi pada anak perempuan itu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Tapi setelah masa pubertas ya, pertumbuhan anak laki-laki itu akan lebih cepat dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan kalau umur dari kecepatan pertumbuhan yang pesat terjadi tentunya pada saat masa prenatal itu paling cepat gitu ya. Di tahun pertama kehidupan lalu disusul pada masa remaja. Kemudian yang genetik ya, ini kaitannya dengan bawaan anak atau potensi anak yang bisa menjadi ciri khasnya ya. Jadi kalau anak itu punya suatu kelainan genetik ya tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya. Nah ini juga penting harus diketahui oleh orang tua ya terkait hal ini sehingga orang tua pun juga bisa memahami dia akan lebih fokus kemana nih apa yang bisa dirubah apa yang bisa dilakukan. Ya. Kemudian kalau faktor eksternal di sini kita mengenal ada pra persalinan, hal-hal yang dilakukan pada saat sebelum persalinan yaitu masa kehamilan atau bahkan pada saat remaja misalnya. Kemudian pada saat persalinan dan pasca persalinan. Ini kita bahas lebih detail lagi. Pada saat pra persalinan itu ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, ini juga penting kita edukasikan sehingga nanti orang tua akan bisa mengoptimalkan apa yang seharusnya dipenuhi eh, pada saat masa pra persalinan tersebut. Bisa jadi tadi pada saat hamil atau mungkin pada saat si ibu hamil ini belum belum menikah gitu ya remaja. Terkait dengan gizi ya, pemenuhan gizi ini jelas kita sudah paham semuanya bahwa gizi itu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan seseorang ya, sehingga pada saat kehamilan ya perlu dioptimalkan untuk pemenuhan gizi ibu hamil. Bahkan remaja sekarang ya, apalagi program pemerintah banyak juga yang sekarang berfokus pada remaja untuk bisa mengentaskan kita dari masalah stunting gitu ya. Jadi sejak remaja sudah dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet FE pada saat menstruasi ya, yang tentunya ini juga bisa menunjang kesehatan wanita ketika nanti dia menyiapkan proses kehamilan tersebut gitu. Jadi penting sekali untuk bisa dipenuhi gizi ibu sehingga pertumbuhan janin pun nanti juga bisa optimal. Kemudian yang kedua itu adalah mekanis ya. Jadi untuk faktor mekanis ini bisa jadi ada beberapa posisi-posisi gitu ya, posisi janin pada saat masa kehamilan bisa berpengaruh terhadap postur tubuh anak gitu misalnya. Jadi bisa mempengaruhi bagaimana pertumbuhan anak gitu ya. Contohnya misalnya posisi yang abnormal, ada beberapa posisi yang bisa menyebabkan clubfoot ya, clubfoot.
Jadi kelainan bentuk pada kaki gitu misalnya. Itu juga bisa dipengaruhi pada saat posisi kehamilan. Sehingga bagaimana hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan posisi janin pada saat kehamilan ya upaya-upaya seperti rutinitas aktivitas olahraga yoga pada saat kehamilan, senam hamil. Nah, itu juga menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga itu ada toksin ya, zat-zat kimia. Jadi pada saat kehamilan atau mungkin sebelum kehamilan sudah pernah terpapar obat-obatan gitu ya. Ada beberapa obat-obatan yang menyebabkan kelainan-kelainan kongenital ya. Misalnya seperti palatoskisis yaitu dari penggunaan obat-obatan seperti aminopterin gitu dan sebagainya. Kemudian untuk endokrin, endokrin ini kaitannya dengan kondisi-kondisi yang menyebabkan penyakit-penyakit seperti eh, kondisi janin seperti makrosomia, kemudian kardiomegali ya, yang tentunya bisa disebabkan karena penyakit ibunya, penyakit endokrin, diabetes mellitus gitu misalnya gitu ya. Kemudian radiasi, paparan radiasi. Nah, sinar ronsen atau mungkin paparan sinar radiasi yang lain itu tentunya juga bisa menyebabkan kelainan pada janin ya. Contohnya misalnya eh, apa kondisi mikrosefali, kemudian spina bifida, sampai dengan kelainan kongenital di mata atau anggota-anggota tubuh yang lain, bahkan sampai dengan kelainan jantung ya. Nah, kemudian infeksi, infeksi seperti virus TORCH gitu misalnya ya, itu juga bisa menyebabkan kelainan pada janin ya, yang contohnya kelainan pada janin ini bisa berupa kelainan pada mata, katarak, bisu, tuli, mikrosefali sampai dengan kelainan jantung kongenital. Kemudian yang selanjutnya adalah kelainan imunologi. Jadi em, ini adalah kondisi di mana ada perbedaan golongan darah antara janin dan ibu gitu ya. Jadi bisa jadi membentuk antibodi terhadap sel darah merah janin yang kemudian bisa masuk ke plasenta dan kemudian bisa menyebabkan eh, hemolisis ya atau bisa selanjutnya menyebabkan hiperbilirubin atau kuning ya. Kemudian anoksia embrio, jadi ketika ada gangguan plasenta yang tentunya juga akan menghambat pertumbuhan janin yang secara jangka panjang juga akan berakibat pada BBLR sampai dengan stunting. Dan yang terakhir di faktor prapersalinan ini, masa kehamilan ini adalah psikologi ibu ya. Jadi ada banyak ya kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan atau mungkin perlakuan-perlakuan yang salah ya secara psikologis terhadap ibu hamil, kekerasan mental pada ibu hamil, ya itu akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan si ibu, baik si ibu maupun janinnya. Jadi ini juga penting untuk kita sampaikan informasinya bahwa kalau kita ingin mengoptimalkan kesejahteraan janin ya tentunya eh, salah satunya adalah bisa mengoptimalkan kesejahteraan ibu hamil. Nah, kemudian kalau masa persalinan, yaitu komplikasi-komplikasi yang terjadi pada saat masa persalinan, misalnya trauma-trauma gitu ya, atau mungkin kondisi seperti aspeksia, itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan otak, di mana kalau sudah terjadi komplikasi seperti ini, ya tentunya itu akan sangat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk yang pasca persalinan itu penjelasannya kurang lebih sama ya karena poin-poinnya juga hampir sama hanya ada beberapa hal yang lain ya. Kalau dari segi gizi jelas ya tadi ya setelah masa persalinan ya ketika ibu menyusui bayi itu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bayi. Ya tentunya harus dioptimalkan ya pemenuhan asupan gizi pada ibu nifas ya, ibu menyusui ya sehingga tumbuh kembang bayi pun juga bisa lebih optimal. Nah, penyakit-penyakit seperti penyakit kongenital atau mungkin penyakit-penyakit kronis gitu ya, anemia, kelainan bawaan jantung ya atau mungkin eh, penyakit-penyakit kronis bawaan TBC gitu misalnya, ada penyakit TBC, infeksi TBC. Nah, itu juga akan bisa mengakibatkan penyimpangan pada pertumbuhan dan perkembangan janin, perkembangan bayi.
Kemudian lingkungan fisik tadi juga kurang lebih sama ya. Jadi misalnya sanitasi lingkungan yang kurang baik ya, kurangnya paparan sinar matahari atau bahkan terkena paparan sinar radioaktif atau terkena zat kimia tertentu seperti timbal, merkuri dan sebagainya, terkena paparan rokok, tentunya itu juga akan sangat berdampak negatif terhadap pertumbuhan anak ya. Secara psikologis, jadi hubungan anak dengan orang tua ini juga nanti akan lebih banyak ke pengasuhan, pola asuh, parenting ya. Hubungan anak dengan orang sekitarnya, hubungan anak dengan orang tua, dengan keluarga itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa anak yang tidak dikehendaki oleh orang tua atau dari hasil kehamilan yang tidak diinginkan, anak itu ketika dia lahir ini ya tetap ada rasa tertekan gitu ya. Jadi secara psikologis juga tidak sejahtera gitu ya jika memang perlakuannya itu apa tidak sesuai. Jadi ini akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Nah, kalau endokrin ya tadi sama gangguan-gangguan hormon, misalnya penyakit-penyakit seperti hipotiroid ya itu juga bisa menghambat pertumbuhan anak. Sosial ekonomi, kondisi mungkin kalau di negara berkembang ya karena adanya kemiskinan, kurangnya apa penghasilan ya yang menyebabkan kurangnya asupan nutrisi karena kurang gizi, tidak mampu membeli bahan makanan yang dengan menu gizi seimbang gitu ya. Atau mungkin dia berada di kesehatan lingkungan yang tidak baik ya atau bahkan dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah karena memang secara level pendidikan orang tua juga rendah, itu akan sangat berpengaruh juga terhadap pengetahuan orang tua akan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga stimulasi pun juga tidak bisa diberikan secara optimal dan tentunya itu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Nah, lingkungan pengasuhan, jadi interaksi ibu dan anak itu kita tahu bahwa itu akan sangat mempengaruhi bagaimana dia akan bertumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi penting tidak hanya ibu saja, tapi juga keterlibatan ayah di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak ini juga menjadi hal yang sering dikampanyekan saat ini gitu ya. Karena eh, untuk di negara kita ya, di negara berkembang itu biasanya memang peran ayah itu masih sangat kurang karena itu tadi ya ayah itu sudah masih menjadi sumber utama kebutuhan keluarga sehingga mungkin dengan kepentingan dia bekerja gitu ya seharian sehingga tidak cukup banyak interaksi dengan anak. Nah, itu juga harus diupayakan lagi supaya si ayah ini tetap menyediakan waktu untuk bisa turut terlibat dalam pemantauan atau pemberian stimulasi pada tumbuh kembang anaknya. Kemudian stimulasi, jadi stimulasi adalah perkembangan ya. Stimulasi untuk perkembangan ini yaitu adalah bentuk dari memberikan rangsangan ya, yang tujuannya adalah untuk mendukung perkembangan anak. Jadi diutamakan ini stimulasi ini diberikan oleh si orang tua atau bahkan mungkin bisa jadi anggota keluarga yang lain gitu ya, atau orang yang merawat anak tersebut atau anak yang pengasuhnya gitu ya. Dan bentuk stimulasi yang diberikan pun juga bisa berupa aktivitas-aktivitas bermain atau interaksi-interaksi ya, yang tentunya juga bisa menunjang kemampuan dan kemandirian anak. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan usia-usianya. Maka penting juga untuk kita bisa mengedukasikan eh, apa stimulasi apa yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kemudian yang terakhir ya itu adalah obat-obatan, pemakaian obat-obatan kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama tentunya itu juga akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan susunan syarafnya gitu ya. Dan ini juga akan mempengaruhi apakah hormon pertumbuhan pun juga bisa berpengaruh sehingga eh, pertumbuhan dan perkembangannya pun juga akan sangat dipengaruhi ya konsumsi obat-obatan. Nah, itu adalah faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kita masuk ke periode pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Ini refreshing ya Ibu-ibu. Kita ingat bahwa mulai dari prenatal, masa dalam kehamilan ya. Kita ingat ada masa zigot, kemudian masa embrio ya, janin, fetus, usia berapa. Kemudian masuk ke masa bayi, kita juga mengenal ada
masa neonatal dini, bayi usia 0 sampai 7, kemudian masa neonatal lanjut ya, 8 sampai 28 hari. Nah, di masing-masing masa tersebut tentunya juga punya hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya kalau pada saat kehamilan tadi ya faktor-faktor yang perlu dioptimalkan adalah faktor-faktor yang masa prenatal tadi gitu ya. Karena masing-masing juga punya poin pentingnya ya, mulai dari gizi, pemenuhan gizi, kemudian juga dari mengoptimalkan kesehatan kesejahteraan ibu hamil gitu ya dan seterusnya. Kemudian pada saat masa balita, ini jelas ya, usia balita, yaitu usia 12 sampai dengan 59 bulan, kita tahu bahwa jadi kecepatan pertumbuhan di masa balita ini kita tahu sebenarnya dia akan mulai menurun gitu ya, karena kalau dibandingkan dengan masa prenatal itu paling cepat kan masa prenatal, ya. Dan kita tahu juga bahwa di masa balita ini merupakan masa yang periode emas gitu ya, periode emas untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Tidak hanya secara fisik harus dipenuhi, tapi juga secara mental ya, psikologi anaknya juga perlu diperhatikan. Kemudian pada masa prasekolah, ya, kalau prasekolah itu dikatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan si anak ini sudah berangsur mulai stabil, ya. Karena di masa ini terjadi perkembangan dengan aktivitas jasmani, ya, kemudian meningkat keterampilan dan juga proses berpikirnya. Nah, jadi ini ya refreshing ya, saya yakin ibu-ibu juga sudah sering dapat ya, sudah mengupdate pemahamannya di mata kuliah ASKEP bayi balita. Kemudian kita masuk ke aspek perkembangan anak. Ya, kita ingat kalau di KPSP itu ada 4 aspek, mulai dari motorik kasar, motorik halus, kemudian bicara, bahasa, sosialisasi, dan juga sosialisasi kemandirian. Nah, kita ingat ibu-ibu di KPSP itu ada tahapan-tahapan perkembangan, mungkin bisa saya tunjukkan di KPSP yang baru. Pengasuhan, parenting gitu ya. Nah, tadi yang mau saya tunjukkan itu adalah yang KPSP ya. Nah, dalam mengklasifikasikan hasil kuesioner dari KPSP tersebut, kita kalau dulu ada 2 gitu ya Bu ya, yang sebelumnya sesuai dengan umur, kalau sama ada penyimpangan ya. Sedangkan ini ada 3 gitu ya. Ada tiga klasifikasi mulai dari kalau dia bisa menjawab ya totalnya 9 sampai dengan 10 itu sesuai dengan usia ya klasifikasinya, sehingga ini yang perlu dilakukan oleh bidan selanjutnya itu adalah memberikan pujian, melanjutkan stimulasi. Nah, di melanjutkan stimulasi sesuai tahapan inilah yang penting untuk kita sampaikan ya, stimulasi-stimulasi yang lanjutan gitu yang harus kita berikan atau diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Kemudian kalau dia 7 ke 8 sampai 7 atau 8 itu masuk dalam klasifikasi meragukan. Kemudian di bawah 6 itu ada kemungkinan penyimpangan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini juga banyak berubahnya gitu ya Bu ya di poin-poin motorik kasar, kemudian sosial dan kemandirian sampai dengan gerak kasar gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang KPSP sebelumnya ini banyak yang berubah ya poin item kuesionernya. Sehingga harus diupdate menggunakan yang baru. Kemudian penggunaan formulir deteksi tumbuh kembang anak. Ini juga ada yang baru ya, yang kita harus pakai. Ada yang sudah pakai Bu, deteksi tumbuh kembang anak yang baru, formulirnya? Sudah mulai pakai di tempat prakteknya? Karena ini sebenarnya juga sudah 2022 ya.
Formulir 220. Dan apa berat badannya ataupun milih KPSP saja itu pun juga enggak. Itu secara lengkap menggunakan formulir ini. Jadi betul-betul kita melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak itu secara lengkap ya, mulai dari pertumbuhannya, kemudian perkembangannya. Itu tidak hanya KPSP saja, tetapi ada tes daya dengar, pemeriksaan pupil putih, tes daya lihat, kemudian pemeriksaan atas indikasi ya, ini sesuai indikasi saja ya. Kalau yang ini yaitu penggunaan apa kuesioner GPPH. Nah, itu akan dikupas tuntas nanti di mata kuliah Askep Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Nah, tapi pentingnya di sini di mata kuliah kebidanan keluarga ini, jadi tadi ya kaitannya dengan mengedukasi orang tua, itu kita juga harus memahami bahwa poin-poin yang paling penting kita edukasikan itu tentunya yang bisa dilakukan oleh orang tua, yaitu utamanya adalah memberikan stimulasi tadi, gitu ya. Nah, saya kembali ke slide. Jadi tadi ini ya. Jadi poin ini nanti bisa dilihat lebih detail, dibaca lebih detail di KPSP tadi. Kemudian masuk ke, nah KPSP yang baru itu di pedoman juga ada red flag yang ini juga belum terlihat, belum ada di yang sebelumnya ya, di SDIDTK yang sebelumnya. Jadi di situ ada red flag pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau red flag pertumbuhan yaitu jika ada tanda gejala yang menyebabkan resiko gagal tumbuh ya, harus dievaluasi. Jadi misalnya dia ada terjadi kemunduran gitu ya, penurunan berat badan dan seterusnya. Kemudian kalau perkembangan itu red flag, misalnya ada kemunduran perkembangan yang sering terjadi itu kehilangan kemampuan bicara yang kemungkinan biasanya terjadi karena adanya faktor trauma gitu ya, trauma psikis. Kemudian ketidakmampuan mencapai tahapan perkembangan itu juga merupakan hal yang baru di KPSP yang terbaru, di SDIDTK yang terbaru. Kemudian bicara tentang parenting, ibu-ibu ya. Jadi ini adalah suatu upaya untuk bisa mempersiapkan kelahiran bayi yang sehat dan juga bisa memenuhi kebutuhan dan juga hak anak. Ya. Jadi di buku saku perencanaan kehamilan itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu adalah harus dipahami, diketahui. Itu anak berhak mendapatkan identitas ya, mulai dari nama, akte kelahiran ya sebagai bukti kewarganegaraan. Kemudian anak-anak berhak mendapatkan perlindungan keamanan. Jadi orang tua ini perlu menjamin gitu ya agar anak itu selalu dalam keadaan yang terlindungi, aman. Dan anak pun juga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk juga kekerasan seksual dan termasuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, ya. Kemudian anak itu berhak untuk diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang, itu jelas. Anak juga harus mendapatkan pendidikan yang baik, ya, dan juga anak berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang baik. Dan anak memiliki hak untuk bisa beristirahat, bersenang-senang, bermain, melakukan aktivitas rekreasi sesuai dengan usianya. Nah, mungkin sebagian dari kita pun juga punya pengalaman sebagai orang tua gitu ya, yang kadang-kadang kita juga harus merefleksikan diri ya, bagaimana parenting kita, apakah kita sudah cukup menerapkan konsep-konsep ini, apakah kita sudah cukup memenuhi kebutuhan dan hak anak gitu ya. Sehingga sekarang ini sebetulnya kayak konsep seperti banyak anak banyak rezeki itu juga menjadi apa satu hal yang perlu dilihat lagi gitu ya ibu-ibu, perlu dikaji lagi karena kadang apa pikiran orang gitu ya terkait dengan banyak anak banyak rezeki ini yang penting dia produksi apa beranak 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 terus gitu ya tanpa memperhatikan
ini ya, apakah memang kita itu juga bisa memenuhi kebutuhan dan hak-hak anaknya. Jadi itu kurang diperhatikan. Nah, tentunya itu juga penting untuk bisa kita edukasikan sehingga kita pun juga bisa mencapai tadi ya generasi yang memang berkualitas, yang dia juga bisa terpenuhi segala kebutuhan dan hak-haknya. Sampai di sini Ibu-ibu parenting, ada pertanyaan dulu? Sambil lanjut, kalau ada pertanyaan langsung aja ya Bu ya, boleh raise hand atau mungkin langsung bersuara bebas. Saya masuk ke struktur keluarga ya. Struktur keluarga ini ada 4 hal yang kita harus ketahui. Mulai dari bagaimana pola dan proses komunikasi di dalam keluarga, kemudian struktur peran, ya, struktur kekuatan sampai dengan nilai-nilai keluarga. Bicara tentang pola dan proses komunikasi ya. Komunikasi di dalam keluarga itu dikatakan berfungsi apabila dilakukan secara bisa terbuka, jujur gitu ya, dan juga melibatkan emosi. Kemudian komunikasi keluarga bagi pengirimnya gitu ya, si komunikan itu bisa mengemukakan pesan secara jelas dan juga berkualitas ya. Dan tentunya bisa meminta atau mungkin menerima umpan balik dengan baik juga. Kemudian si penerima kok informasi pun juga bisa mendengarkan pesannya dengan baik dan bisa memberikan umpan balik yang baik dan valid juga gitu ya. Dan komunikasi ini dikatakan tidak berfungsi jika memang ada masalah-masalah komunikasi ya. Misalnya ada pihak yang tertutup gitu ya, atau mungkin adanya berita yang negatif ya, atau mungkin bahkan tidak fokus pada satu hal gitu dan selalu mengulang-ulang isu-isu yang ada sebelumnya gitu ya. Dan itu tentunya menjadi salah satu hambatan di dalam komunikasi. Jadi hal-hal ini ya seperti terbuka, jujur, dan berusaha selalu menyelesaikan konflik, berpikiran positif ya, tidak mengulang-ulang isu itu menjadi hal yang perlu kita dorong ya dalam keluarga sehingga proses komunikasi bisa berjalan dengan baik dan tentunya ini juga akan menunjang pertumbuhan perkembangan anak yang baik juga. Nah, kemudian kita tahu juga ada beberapa struktur peran ya di dalam struktur keluarga, ada peran formal dan juga peran informal ya. Peran formal contohnya ini ada peran ayah, ibu, anak ya itu jelas. Peran formal, jadi setiap anggota keluarga itu punya perannya masing-masing. Misalnya ayah itu punya peranan untuk eh, mencari nafkah, kemudian mendidik sebagai seseorang yang bisa melindungi, memberikan rasa aman bagi seluruh anggota keluarganya. Dan kemudian misalnya ibu juga punya peranan untuk bisa membantu mengurus rumah tangga, mengurus pengasuhan dan pendidikan anak ya. Juga bisa berperan sebagai pelindung keluarga. Sedangkan kalau anak ya tentunya adalah pelaku sebagai seseorang yang punya tugas untuk bisa berkembang secara fisik, mental, sosial, dan spiritual gitu ya. Nah, kemudian di masing-masing peran formal ini dia punya peran implisit gitu ya, yang tidak tampak yaitu peran-peran informal disebutkan di situ ya. Jadi contohnya misalnya peran-peran yang tidak muncul atau tidak terlihat secara permukaan ya dan dimainkan untuk bisa memenuhi kebutuhan emosional dan bisa menjaga keseimbangan keluarga. Artinya tidak selalu ibu itu punya peranan apa hanya mengurus rumah tangga saja, tapi mungkin ada masa-masa tertentu ketika ibu ini juga harus berperan juga dalam mencari nafkah gitu misalnya. Itu disebut sebagai peran informal. Kemudian ada juga yang struktur kekuatan. Jadi kalau kekuatan ini dilihat dari kemampuan potensial masing-masing individu ya dalam mengendalikan dan mempengaruhi atau bahkan merubah perilaku orang lain ke arah yang positif. Bisa kita ambil contoh misalnya ayah gitu ya punya kemampuan atau punya perilaku yang memang terkadang menjadi contoh gitu ya untuk anak laki-lakinya gitu misalnya. Kemudian bagaimana si ayah ini mengambil keputusan, bagaimana ayah ini melakukan komunikasi terhadap pasangannya, terhadap istrinya gitu ya, atau mungkin komunikasi terhadap anak yang lain, itu pun juga akan dicontoh ya. Artinya ini akan memungkinkan bagaimana anak itu akan tumbuh dan juga berkembang karena mengikuti contoh orang tuanya, atau mungkin bahkan kakaknya gitu ya, kakak tertuanya.
Kemudian kalau untuk nilai-nilai keluarga, jadi nilai merupakan suatu sistem dan sikap kepercayaan yang secara tidak sadar itu mempersatukan keluarga menjadi satu gitu ya, dalam satu budaya. Nah, sistem nilai ini mempengaruhi nilai-nilai masyarakat yang terbentuk ya. Nilai keluarga akan membentuk pola dan juga tingkah laku dalam menghadapi masalah yang dialami oleh keluarga, dan tentunya ini juga akan menentukan bagaimana keluarga tersebut bisa menghadapi masalah kesehatan dan stresor-stresor lain. Kemudian peran dan tanggung jawab, ya, peran dan tanggung jawab di sini ada pengasuhan, yaitu memberikan stimulasi, tumbuh kembang dan juga mendidik anak dengan serangkaian pemahaman atau mungkin pengetahuan dan pengalaman dan keahlian yang diperoleh dan dipelajari orang tua gitu ya, sehingga penting sebagai tenaga kesehatan kita gitu ya untuk bisa memberikan bekal ya. Bekalnya ini ya berupa pengetahuan, informasi tadi, sehingga orang tua bisa mengaplikasikan atau bisa mengoptimalkan kesehatan anak ya dengan memberikan stimulasi-stimulasi, memenuhi hak dan kebutuhannya gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip pengasuhan itu mulai dari bekali dengan ilmu tadi, banyak sekali sekarang informasi-informasi terkait dengan ilmu parenting, dan parenting itu juga macam-macam gitu ya ibu-ibu. Terkadang ada parenting yang satu tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh pakar parenting yang lain gitu misalnya. Kadang-kadang kita juga harus pintar-pintar untuk bisa mengadopsi gitu ya, mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita atau kondisi keluarga kita gitu ya. Jadi ini juga penting untuk kita edukasikan kepada orang tua bahwa memang model parenting itu akan bisa bermacam-macam gitu ya, selama itu sesuai dan bisa menunjang pertumbuhan perkembangan keluarga kita dengan baik ya tentunya harus dioptimalkan. Orang tua hadir dan terlibat gitu ya dalam proses pengasuhan, tetapi mungkin memang ada banyak keterbatasan. Misalnya ketika si ayah harus bekerja gitu ya, sehingga dia tidak mampu secara optimal sepenuh hari mendampingi ya. Tentunya peran-peran itu juga bisa digantikan oleh orang tua yang lain, misalnya ibunya. Atau misalnya kalau dua-duanya bekerja ya tentunya ada yang bisa menggantikan perannya, paling tidak bisa membantu untuk tetap bisa memberikan stimulasi yang baik untuk perkembangan anak. Kemudian menjadi teladan, jelas tadi ya, menjadi contoh, karena orang tua tentunya itu adalah contoh tauladan anak-anaknya. Stimulasi yang positif, kemudian kasih sayang dan penghargaan itu juga harus dioptimalkan, apresiasi. Dan lingkungan yang bersahabat, lingkungan yang positif ya, nilai-nilai yang positif, bersabar berdoa dan menghindari emosi yang negatif. Ini secara prinsip pengasuhan dilakukan dengan poin-poin berikut ya. Kemudian untuk kewajiban dan tanggung jawab, kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi gitu ya. Itu juga jelas ya tercantum di SDIDTK. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakat dan minatnya gitu, dan didorong di sini memang di usia-usia seperti balita, kemudian menjela di usia sekolah, anak sekolah, prasekolah ya. Terkadang kita memang harus memaparkan terhadap banyak hal ketika kita mampu gitu ya, semampu kita. Kalau memang mampu, oh diajarkan menggambar, coba diikutkan. Oh, diajarkan untuk musik gitu misalnya, atau dan sebagainya gitu ya. Dan itu kita upayakan untuk bisa terpapar lebih banyak gitu ya di masa-masa ini. Karena pada masa-masa ini memang masa-masa penentuan juga gitu ya, mana yang bisa menjadi hobi yang memang bisa memberikan manfaat yang baik untuk anak, sehingga nanti bisa menunjang kesehatan fisik dan juga mental dia gitu ya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak ya, edukasi-edukasi dini terkait dengan pendidikan seks yang dini gitu ya, itu juga sangat penting untuk bisa kita ajarkan. Melindungi diri gitu ya, melindungi diri sendiri ya, itu juga penting. Memberikan pendidikan karakter dan juga penanaman nilai budi pekerti pada anak. Nah, ini juga penanaman nilai-nilai agama juga tentunya sudah mulai kita tanamkan, bahkan dari lahir, dari dalam kandungan pun kadang kita juga sudah mulai gitu ya memberikan afirmasi yang positif, kemudian misalnya mengajarkan nilai-nilai agama, mendengarkan murotal dan sebagainya. Nah, itu terkadang memang harapan kita karena kita ingin juga menanamkan nilai-nilai agama itu sejak sedini mungkin, sehingga anak pun juga punya nilai yang dia
pegang, dan itu pun juga akan bisa berpengaruh terhadap perilaku-perilaku dia nanti di masa depannya. Nah, ini secara apa jelas ya di dalam pendampingan pengasuhan, pola pengasuhan yaitu pengasuhan ayah itu dikatakan di situ bisa membangun karakter anak ya. Jadi karakter-karakter ketegasan ya, belajar ketegasan, kebijaksanaan, kemudian kemampuan kognitif. Misalnya apa orang tua yang mungkin ayah yang mungkin menyukai tantangan, senang mengeksplorasi, nah itu biasanya didapatkan anak dari ayahnya gitu ya. Dan menyukai tantangan dan apa senang bersekolah itu juga sama gitu ya. Jadi mencontohkan hal-hal yang positif itu ayah itu bisa memberikan contoh yang eh, apa kemungkinan lebih besar itu bisa diikuti oleh anaknya. Kemudian mampu mengendalikan emosi, jelas gitu ya, bagaimana si ayah ini meregulasi emosinya dan mudah memahami perasaan orang lain, memberikan rasa empatinya ya. Kemudian lebih tahan terhadap stres, melindungi anak dari perilaku menyimpang dan penggunaan obat-obatan terlarang dan kenakalan remaja. Maka dikatakan memang peran ayah ini sangat penting di dalam perkembangan anak ya, terutama pada masa-masa balita dan anak prasekolah. Kemudian ada konsep diri orang tua yang positif terhadap pengasuhan. Memahami bahwa apa kemampuan, sifat, karakter dan harga diri serta hubungan dengan orang lain ini merupakan bagaimana kita bisa memahami konsep diri kita. Membentuk perilaku sesuai dengan konsep diri tersebut gitu ya, dan ini penting untuk kita itu bisa memandang seseorang terhadap dirinya akan menentukan tindakan-tindakan yang diperbuat. Jadi kita pun juga harus bisa mengenali bagaimana konsep diri kita sehingga kita pun juga bisa mengajarkan pada anak itu untuk eh, bisa memilih gitu ya perilaku-perilaku apa yang baik untuknya gitu ya, sehingga ini pun juga akan mengoptimalkan bagaimana anak tersebut bisa menjalankan nilai-nilai yang ada di masyarakat ya. Kemudian nah ini jenis dan juga pengaruh konsep diri tadi ya. Kalau kita sudah mulai memahami konsep diri kita ya secara apa positif itu, di antaranya adalah kita mampu atas kemampuan kita sendiri dalam menghadapi masalah ya. Kemudian sikap-sikap kita seperti rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, kemudian mencoba untuk bisa berempati terhadap orang lain ya, perasaan orang lain, memiliki apa pandangan-pandangan yang lain gitu ya. Jadi melihat suatu masalah itu tidak hanya pada satu sisi saja, tetapi bisa mencoba melihat dari sisi-sisi yang lain, itu adalah salah satu konsep diri yang positif. Sedangkan konsep diri yang negatif itu bisa kita lihat dari sikap-sikap, misalnya dia mudah tersinggung, kemudian berprasangka buruk, atau mungkin rasa-rasa seperti pesimis ya, mudah putus asa, yang tentunya ini juga harus dan diupayakan untuk bisa dihindari, jangan sampai anak mempunyai konsep diri yang negatif. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk bisa membangun konsep diri yang positif pada anak ya. Yang pertama ini terkait dengan menghargai pendapat anak dan mendorong anak untuk bisa mengungkapkan. Ya ini kadang-kadang mungkin menjadi suatu hal sebagai tantangan juga gitu ya. Atau bahwa ada berbagai macam karakter anak yang berbeda-beda ya dari satu anak dengan anak yang lain. Ada yang memang dia itu sangat ekspresif gitu ya, dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan ya. Tapi ada juga yang tidak ekspresif atau dia lebih memilih untuk memendam gitu ya. Tapi yang dianjurkan di sini, yang bisa kita anjurkan di sini adalah bagaimana upaya kita bisa mendorong anak untuk anak itu bisa mengungkapkan gitu ya apa yang dia rasakan jika ketika dia sedih, ketika dia apa merasa apa ini ya sedih atau mungkin putus asa gitu ya. Jadi harapannya itu supaya anak itu merasa ada seseorang yang aman gitu ya, yang bisa menjadi tempat dia untuk mencurahkan apa yang dia rasakan.
Nah, terkadang ini yang mungkin kadang-kadang kita juga masih perlu meningkatkan lagi gitu ya, bagaimana kita bisa menyikapi ketika anak itu mungkin sedang sedih, sedang marah, sedang tantrum dan sebagainya. Nanti mungkin banyak juga sharing dari teman-teman ya, karena saya yakin sebagian besar dari kita juga eh, apa sudah menjadi ibu gitu ya, dan itu juga sangat ini ya, ya susah dibilang gampang, gampang susah gitu ya, susah susah gampang gitu ya. Kemudian memberikan waktu pada anak untuk bisa berpikir, merenung, berhayal ya. Ada satu teori juga atau satu contoh yang disampaikan oleh salah satu dokter anak ya, bahwa rasa bosan itu menjadi salah satu masa emas juga seorang anak. Ya, terkadang kita kalau melihat anak bosan itu kasihan gitu ya. Ah, udahlah dikasih kegiatan yang lain, ah harus dicarikan kegiatan yang lain atau bahkan harus diberikan gadget gitu misalnya. Nah, itu juga apa menjadi satu hal yang perlu kita ketahui juga bahwa bosan itu adalah suatu hal yang memang harus dirasakan oleh seorang anak. Karena ketika ada rasa bosan itu, anak justru malah akan bisa mendapatkan stimulasi untuk dia berpikir lebih lanjut, kemudian merenung, berkhayal gitu ya, dan itu adalah sangat baik untuk perkembangan otaknya. Membolehkan anak untuk mengambil keputusan sendiri, artinya di sini kita juga harus membekali anak itu dengan pengetahuan yang cukup gitu ya, sehingga dia pun juga mampu untuk bisa secara mandiri mengambil keputusan. Mendorong anak untuk banyak bertanya ya, secara kritis ya. Kadang apa yang kita tanyakan pada anak itu bisa juga menstimulasi anak untuk bertanya gitu kan ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Meyakinkan anak bahwa orang tua itu menghargai apa yang ingin dicoba dan melakukan dihasilkan, menunjang dan mendorong kegiatan anak, ya, menikmati keberadaan bersama anak, memberikan pujian-pujian dan juga mendorong kemandirian sampai dengan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan anak. Nah, hal-hal ini harus kita edukasikan kepada orang tua ya, sehingga orang tua bisa mengoptimalkan apa yang bisa dia lakukan untuk bisa membangun konsep diri yang positif. Karena tentunya juga pastinya orang tua ingin anaknya itu punya konsep diri yang positif tadi ya. Ya, pasti saya yakin juga banyak kendala juga di sini atau mungkin menjadi hambatan gitu ya, hambatan orang tua untuk bisa membangun konsep diri yang positif ini. Tapi paling tidak ketika kita berusaha untuk mengedukasikan kepada orang tua sudah tahu manfaatnya dan tentunya bisa mengusahakan gitu ya, mengusahakan atau mengoptimalkan upaya-upaya yang bisa dilakukan ya, sehingga bisa tercapai tadi ya konsep diri positif yang. Kemudian komunikasi yang efektif dengan anak ya, yaitu ini punya manfaat untuk bisa membangun ikatan yang kuat ya. Kemudian komunikasi efektif itu tentunya tujuannya adalah untuk bisa menciptakan hubungan yang baik, kemudian efektif dan terbuka. Orang tua bisa belajar memahami apa yang anak-anak perlukan atau inginkan, kemudian bisa membangun kehangatan di dalam keluarga sampai dengan bisa membangun kesepakatan dan menetapkan aturan-aturan di keluarga. Nah, harus diperhatikan bagaimana orang tua itu bisa mendengarkan dengan aktif ya, kontak mata, bagaimana posisi tubuhnya, nada suara, ekspresi wajah, kemudian ucapan penerimaan. Nah, itu sangat mempengaruhi gitu ya, bagaimana anak akan bersikap ketika dia berkomunikasi. Maka anak itu ketika dia mencoba mengkomunikasikan sesuatu kepada kita gitu ya, dia pasti akan sangat sensitif terhadap apa yang kita lakukan. Baik itu dari kontak mata kita, kemudian posisi tubuh kita, dan jawaban-jawaban atau mungkin feedback-feedback yang kita berikan itu akan sangat menjadi hal yang mempengaruhi apakah anak tersebut akan melanjutkan cerita itu kepada kita atau tidak ya. Jadi kemampuan kita untuk bisa mendengar aktif itu sangat diperlukan di sini. Sehingga kita ingin anak kita itu untuk bisa selalu mengekspresikan perasaannya kepada kita dan menceritakan masalah-masalah apa yang sedang dia hadapi gitu ya. Sehingga kita pun juga bisa menjadi tempat yang aman untuk dia bercerita dan bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk dia. Kemudian kiat-kiat membangun komunikasi yang efektif tadi ya, menghindari sikap menyalahkan ya. Kemudian sikap memerintah, memberikan cap label itu yang terkadang itu juga masih saya sendiri juga masih menjadi PR juga gitu ya untuk selalu diingat hal-hal ini, jangan membandingkan, jangan membohongi dan juga jangan mengancam gitu ya. Ini mungkin hal-hal kecil kadang kita tidak terlalu ini ya, tidak menyadari ya di setiap
perilaku atau kata-kata yang kita lakukan gitu ya, dan ternyata itu akan sangat berdampak terhadap bagaimana si anak ini berpikir, berkembang, bertumbuh gitu ya. Dan tentunya kita juga harus mulai aware dan kita ajak para orang tua ini untuk bisa mengintrospeksi diri terkait bagaimana dia itu, apakah dia sudah cukup bisa membangun komunikasi yang efektif ya. Nah, kemudian masuk ke pola pengasuhan. Jadi, di pola pengasuhan ini tentunya proses ya, semua proses tadi dalam mendidik anak, membentuk karakter, sampai dengan mengajarkan pengendalian diri gitu ya, dan juga membentuk tingkah laku anak. Mulai dari perawatan, baik itu perawatan fisik ya, perawatan kesehatan, pemenuhan gizi, pemberian stimulasi, kemudian yang tentunya bisa mendukung perkembangan juga. Kemudian memelihara, mendidik, membimbing, serta mendisiplinkan dalam mencapai proses kedewasaan ya. Kemudian ini juga merupakan suatu cara yang dipilih oleh orang tua untuk bisa mengasuh anak-anaknya yang paling dominan dan juga menonjol ya. Dan ini ada beberapa jenis pola asuh, ada otoriter, permisif, tidak peduli, dan demokratis ya. Tentunya eh, harapannya orang tua itu bisa menumbuhkan atau bisa membentuk pola asuh yang demokratis ya, yaitu ketika orang tua tersebut bisa memberikan dukungan terhadap anak, menghargai anak ya, menghargai kemampuan anak, sampai tentunya ini juga punya dampak yang positif, yaitu anak pun juga punya harga diri yang tinggi, percaya diri yang tinggi, yang tentunya juga akan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan ini dengan baik. Nah, sampai di sini Ibu-ibu, apakah ada pertanyaan, bahasan, tambahan, diskusi? Dipersilahkan dari tadi ya, konsep tumbuh kembang, kemudian pola asuh, pola pengasuhan, atau bahkan mungkin tadi sampai yang poin-poin struktur keluarga, pemahaman kita tentang keluarga. Masih ada sedikit slide lagi. Kita sampai jam 2 ya Ibu-ibu. Oke. Nah, saya tidak akan bicara banyak ini ya Bu ya, karena di slide-nya ini cukup banyak ya bacaannya. Nanti Bu bisa melihat lebih detail di dalam PowerPoint-nya, dan tentunya nanti Kebijakan ramah keluarga. Nah, jadi ini kaitannya dengan tahapan perkembangan dari keluarga gitu ya Bu ya. Tahapan perkembangan ini dari saya pakai teorinya Duval 1985. Jadi ada 8 tahapan, yaitu mulai dari keluarga pemula ketika memulai pernikahan, hamil gitu ya. Kemudian tahap 2 itu ketika anaknya sudah usia 30 bulan, kemudian tahap 3 itu 2 sampai dengan 6 tahun anaknya, dan seterusnya sampai dengan dia tahapan 8, yaitu ketika keluarga itu dalam masa pensiun atau masa lansia, yang tentunya di dalam konteks kewenangan kita ya, kita mengoptimalkan untuk mengedukasikan keluarga itu yang di tahapan 1 sampai dengan tahapan 4 gitu ya. 1 sampai dengan 4, sehingga eh, apa di situ ada tugas-tugas perkembangan yang harus dilewati di setiap tahapannya. Misalnya di tahapan 1 itu, di tahap awal pernikahan ya harus membina hubungan yang intim, kemudian harus mulai Mau fotokopi. Kan merencanakan bisa keluarga gitu ya, turut serta dalam keluarga kalian nyeker berencana kebetulan ya. ya. Dan tadi balik lagi ya, bahwa untuk eh, apa pandangan atau pemahaman tentang banyak anak banyak rezeki tadi juga harus diperhatikan lagi, karena balik lagi tadi bahwa orang tua itu punya kewajiban untuk bisa memenuhi kebutuhan dan juga hak anak ya, sehingga tidak hanya sekedar merencanakan keluarga itu tidak hanya sekedar memproduksi anak gitu ya, melahirkan udah selesai gitu ya, tapi juga harus dipikirkan bagaimana nanti terhadap pemenuhan gizinya, bagaimana nanti terhadap pemenuhan pendidikannya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini ada 4 tahapan tadi yang mungkin Ibu harus ketahui ya. Tahap 1 yang anak pertama, dia sudah mulai lahir, bayi, balita. Kemudian tahap 3 tadi anaknya sampai dengan balita, yaitu lebih banyak bagaimana bisa membagi waktu gitu ya antara masing-masing orang tua, kemudian membagi peranan tanggung jawabnya, dan juga tetap menyediakan waktu untuk bisa tetap memberikan stimulasi tumbuh kembang anak. Kemudian, nah ini yang 6,
preschool ya, dengan anak sekolah. Komunikasi terbuka dan sebagainya. Kemudian nanti bisa dibaca lebih detail ya Bu ya. Nah ini adalah promosi keterlibatan keluarga di dalam tumbuh kembang anak. Secara kesimpulan tadi ya poin yang sudah kita pelajari bersama, topik-topik yang sudah kita bahas. Jadi keberhasilan tumbuh kembang anak itu bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya, mulai dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat yang luas ya. Jadi kondisi yang optimal di rumah, pemenuhan nutrisi yang cukup gitu ya, interaksi antara orang tua maupun anak itu juga akan sangat mempengaruhi perkembangan perilaku anak. Yang tentunya anak juga bisa mengeksplorasi hingga menemukan hal-hal yang baru yang bisa meningkatkan perkembangan kognitif, sosial, dan juga emosional. Dan juga tentunya diharapkan anak itu bisa dipersiapkan untuk bisa membuat keputusan sendiri dan tumbuh menjadi pribadi yang kompeten dan di masyarakat. Ya. Sampai di sini ada bahasan pertanyaan ibu-ibu. Baik. Jadi tadi adalah penjelasan materinya, ibu-ibu. Mungkin ada diskusi, dipersilahkan. Tadi ya, mulai dari konsep kebidanan keluarga, mulai dari kita memahami bagaimana konsep tumbang yang tentunya ini kemarin sudah kita dapatkan ya di level D3 ya pengetahuannya, perlu diupdate aja dengan referensi yang baru. Dengan pedoman SDIDTK yang terbaru tahun 2022, kemudian juga terkait dengan pengasuhan ya, pola pengasuhan juga banyak saya ambil tadi referensi-referensi dari SDIDTK dan juga beberapa jurnal terkini, kemudian ya tadi ya tahapan perkembangan keluarga yang penting juga untuk bisa kita edukasikan kepada keluarga sehingga dia tahu saat ini keluarga dia itu sampai di level mana, di tahapan perkembangan yang mana, sehingga kita pun juga bisa mengarahkan, memberikan informasi gitu ya, terkait dengan hal-hal apa saja yang menjadi tugas supaya bisa dioptimalkan untuk dipenuhi, sehingga itu pun juga cukup bisa menunjang mengoptimalkan kesehatan anak ya. Baik ibu-ibu, sambil kalau ada diskusi dipersilahkan. Ini saya coba buka e-learningnya. Ibu udah pernah pakai Adlink-nya, Bu? Sudah, Bu. Sudah ya? Berarti absennya kemarin sudah pakai Adlink. Sudah. Ada yang sudah, Bu. Baik, ada yang sudah ya. Sekarang coba dibuka ininya, Bu. Dibuka apa? Adlink-nya di HP ya. Kemudian untuk absen, ini kelas C ya, Bu ya? Betul, Bu. Kelas C, bentar saya coba buka untuk presensinya. Yang jelas. Ah, ini dia tuh bukan Kelas C kakak 4. Sesi pembelajaran, sesi pertama. Aduh, waduh, ini saya malah yang belum bisa nih, Bu. Ibu sudah ada tulisannya belum di situ untuk sesi pembelajaran kali ini, tanggal ini?
Sudah, Bu. Ada ya? Kakak 4 jam 16 gitu ya? Iya, Bu. Hmm. Ini saya yang masih masalah nih, belum bisa dilakukan karena ternyata di sini yang dimasukkan dosennya bukan saya. Berarti belum jadi pakai Adlink ya Bu ya, absennya ya Bu ya. Berarti alternatifnya mungkin bisa dibantu Ibu Sipen. Ibu Sipennya Bu siapa sih? Bu Sipen kelasnya Bu Fitri ya? Iya, Bu. Fitri ada. Bu Fitri, kalau ada teman atau mahasiswa yang tidak hadir dalam Zoom-nya boleh di list ya. Kita ada berapa mahasiswa Bu total ya? 61, Bu. 61. Oh ya, nanti mungkin kalau memang ada yang tidak hadir, atau kalau ini kan 57, 4 orang apakah kelempar keluar karena sinyal dan sebagainya, silahkan nanti di list saja kalau ada yang tidak hadir, dan disampaikan ke saya ya Bu ya. Baik, Bu. Karena ini kita ternyata belum bisa pakai Adlink-nya nih, perlu di oleh operator. Gitu aja ya, Ibu-ibu ya. Ya, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada diskusi, saya cukupkan untuk ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu-ibu. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya, nanti setelah Lebaran. Selamat mempersiapkan Lebaran ya. Menjelang Lebaran ini, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Sehat-sehat selalu, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Bu. Sama. Oh ya, nanti untuk materi saya kirim ke Bu Fitri dulu ya, Bu ya, karena di Adlink juga ini saya belum bisa memasukkan. Terima kasih, saya live ya, Bu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Setir ada nyeri.